Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Abdul Aziz, NIM 22 TMIA 590, kelas 1A. Baik, saya akan menjelaskan bahan bukan logam-logam. Ada 3. Yang pertama yaitu keramik. Pada umumnya, keramik memiliki sifat keras, getas, dengan ketangguhan dan keuletan yang rendah. Material keramik memiliki suhu cair yang tinggi dan kestabilan kimia yang tinggi dalam lingkungan yang kritis atau ekstrim karena stabilitas ikatan-ikatan atomnya. Adapun 14 jenis keramik, yang pertama yaitu 1. Keramik teraso, 2. Keramik mozaik, 3. Keramik lantai standar, 4. Keramik kuadrat, 5. Keramik pavers, 6. Keramik porselen, 7. Keramik marmer, 8. Keramik granit, 9. Keramik limestone, 10. Keramik travertine, 11. Keramik semen, 12. Keramik batu alam, 13. Keramik refraktore, 14. Keramik homogeneous tile dan penerapannya yaitu 1. Keramik lantai. Keramik menjadi salah satu pilihan utama untuk menutup lantai ruangan rumah. Yang kedua, keramik dinding sedikit berbeda dengan keramik yang digunakan untuk lantai. Jenis keramik dinding memiliki permukaan yang lebih halus karena tidak akan diinjak serta lebih berfungsi sebagai dekorasi ruangan. Ketiga, keramik kamar mandi. Kamar mandi merupakan ruangan yang menggunakan keramik untuk menutupi lantai dan juga dindingnya. Yang keempat, keramik anak tangga. Tangga juga salah satu area yang bisa mendapatkan keuntungan ketika menggunakan keramik untuk menutupi anak tangganya, mulai dari beragam desain menarik, permukaan yang tidak licin, hingga daya tahan yang sangat baik. Yang kedua, plastik. Secara umum, sifat plastik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuat tetapi ringan. Kedua, tidak mudah bereaksi dengan zat kimia seperti udara, asam, dan basa. 3. Tidak bisa menghantarkan arus listrik sehingga bersifat isolator. Yang keempat, mudah untuk dibentuk sesuai kebutuhan melalui pemanasan. Kelima, umumnya berwarna jernih atau transparan. Yang keenam, dapat diberi warna. Yang ketujuh, bersifat plastis. Yang kedelapan, harganya terjangkau atau ekonomis. Yang kesembilan, memiliki ketahanan yang baik terhadap bakteri dan jamur. 10. Tidak mudah mengalami korosi atau perkaratan. Kemudian jenis-jenis plastik berdasarkan sifatnya. Plastik dibagi menjadi 2 yaitu termoplastik dan termoset. Apa perbedaan antara keduanya? Yang pertama, termoplastik merupakan jenis plastik yang bisa meleleh saat dipanaskan dan bisa dibentuk kembali saat dingin. Contoh termoplastik adalah PVC, polietilen, polistirena, dan polimetil pentena. Yang kedua, termoset merupakan jenis plastik yang tidak meleleh saat dipanaskan. Termoset bersifat kaku, tidak plastis, serta tidak bisa dibentuk kembali. Contoh termoset adalah melamin, polyester, dan epoksi, dan penerapannya yaitu yang pertama, wadah makanan dan minuman. Yang kedua, peralatan medis dan farmasi. Yang ketiga, 3D printing. Yang ketiga, material komposit. Sifat-sifat komposit yaitu yang pertama, rasio kekuatan terhadap berat tinggi. Komposit serat sangat bertenaga buat beratnya, menyempurnakan laminasi, banyak ciri yang bisa ditingkatkan. Yang kedua, ringan. Laminasi fiberglass baku mempunyai berat jenis pada wilayah 1, 5,
dibandingkan menggunakan paduan 2, 7 atau baja 7,8. Ketiga, Anda kemudian mulai melihat laminasi karbon. Kekuatannya mampu berkali-kali lipat dari baja, tetapi hanya sebagian kecil asal beratnya. Ketiga, ketahanan kimia dan cuaca. Produk komposit memiliki sifat pelapukan yang baik serta tahan terhadap agresi banyak sekali bahan kimia. Ini hampir seluruhnya tergantung pada resin yang digunakan dalam pembuatan. Tetapi menggunakan pemilihan yang cermat, ketahanan terhadap seluruh namun kondisi yang paling ekstrim bisa dicapai. Yang keempat, translusi. Resin polyester banyak digunakan buat pembuatan cetakan dan lembaran tembus pandang. Transmisi cahaya hingga 85% dapat dicapai. Yang kelima, fleksibilitas desain. Sebab keserbagunaan komposit, desain produk hanya dibatasi saat sang imajinasi Anda. Yang keenam, konduktivitas thermal rendah. Fiberglass Development sudah terlibat dalam pengembangan serta produksi wadah daging spesifik yang menjaga potongan primer daging dingin di suhu yang tepat buat pasar ekspor. Yang ketujuh, ekonomi manufaktur. Fiberglass Development menghasilkan beberapa model epilog, pompa bahan bakar, buat bahan bakar, menyindir. Kemudian adapun jenis-jenis material komposit yaitu yang pertama glass, yang kedua karbon, ketiga baron, yang keempat Kevlar 49, yang kelima keramik, keenam metal, dan pengaplikasinya itu bahan komposit. Ini banyak digunakan sebagai material engineering pada berbagai bidang seperti pesawat terbang, helikopter, satelit, kapal, otomotif, peralatan bahan kimia, peralatan olahraga, konstruksi bangunan, dan peralatan medis. Mungkin cukup sekian penjelasan bahan bukan logam-logam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.